Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal. Apakah karena kutukan Ahok? Jadi teman-teman, Ustadz Tengku Zulkarnain dikabarkan telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 di Rumah Sakit Tabrani Pekanbaru, Provinsi Riau. Dikabarkan bahwa Ustadz Tengku Zulkarnain meninggal setelah dinyatakan positif virus corona atau COVID. Demikian disampaikan Direktur Corporate Communication Rumah Sakit Tabrani Pekanbaru, Ian Makia, pada hari Senin 10 Mei. Adapun Tengku Zulkarnain dirawat sejak tanggal 2 Mei 2021 karena positif COVID. Dia dirawat di Rumah Sakit Tabrani Pekanbaru. Mula-mula, Ustadz Tengku Zul dalam kondisi stabil saat masuk ke rumah sakit. Menurut Ian, Tengku Zulkarnain tidak memiliki penyakit lain. Namun kemudian, Ustadz Tengku Zul dinyatakan terpapar COVID setelah melakukan swab PCR di Rumah Sakit Tabrani Pekanbaru. Saat itu, dia berencana pulang ke Medan, Sumatera Utara. Akibat terpapar COVID, Ustadz Tengku Zul pun dirawat di ICU. Namun beberapa hari di ICU, kondisi Ustadz asal Riau ini makin parah dan akhirnya tak tertolong lagi. Ia pun menghembuskan nafasnya menuju keabadian pada hari Senin siang. Banyak pihak turut mendoakan keselamatannya dan memohon kelapangan perjalanan Ustadz Tengku Zul menghadap Sang Khalik. Bersamaan dengan kepergian Ustadz Tengku Zul, nama Ahok alias Basuki Cahayapurnama pun menjadi trending topik di media sosial, khususnya media Twitter. Naiknya pembicaraan mengenai Ahok tak terlepas dari keterkaitan Ahok dengan Ustadz Tengku Zul. Tengku Zul diketahui merupakan salah satu tokoh ulama yang menyerang Ahok ketika kasus penghinaan agama meletus pada penghujung tahun 2016. Kala itu, bersama dengan ulama lainnya, Ustadz Tengku Zul memaki-maki Ahok lantaran menghina agama Islam. Ustadz Tengku Zul yang merupakan mantan petinggi Majelis Ulama Indonesia ini pun menjadi salah satu saksi yang turut memenjarakan Ahok. Namun, Ahok yang saat itu melanjutkan estafet kepemimpinan sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang saat ini menjadi Presiden Indonesia, diam dan menuruti proses hukum yang berlaku di Indonesia. Pada tanggal 10 Mei 2017, Ahok divonis hukuman 2 tahun penjara. Pemidanaan penjara ini sekaligus melumpuhkan karir politik Ahok. Dalam sebuah pernyataan di akhir sidang, ada satu petikan pesan Ahok yang begitu menohok ketika ia terus diserang para ulama. Percayalah, sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya dan Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan membuktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih, ujar Ahok dengan air mata tertahan. Persis 4 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 10 Mei 2021, Ustadz Tengku Zul yang merupakan salah satu penggagas paguyuban alumni 212 diberitakan meninggal dunia. Dalam perbincangan di media sosial, tidak sedikit netizen yang menyinggung pernyataan Ahok kepada para ulama yang menyerangnya sewaktu sidang, bahwa apa yang dikatakan Ahok perlahan mulai terbukti, di mana para penyerangnya satu persatu ditangkap, dipenjarakan, dan kemudian meninggal dunia. Namun sehari sesudah kepergian almarhum Ustadz Tengku Zul, Ahok pun memberikan ungkapan bela sungkawa. Ia
turut berduka cita atas meninggalnya Tengku Zulkarnain, ujar Ahok pada Selasa 11 Mei 2021. Ahok pun meminta agar kepergian atau kematian Ustadz Tengku Zul menjadi pembelajaran bagi masyarakat mengenai pentingnya mentaati protokol kesehatan. Tengku Zul sendiri merupakan salah satu tokoh yang menentang adanya virus corona. Dalam beberapa kesempatan ceramah, ia menghasut pendengarnya untuk tidak mempercayai COVID, termasuk adanya ruang ICU. Namun Ahok menegaskan bahwa dengan kematian Tengku Zul membuktikan bahwa virus yang bermula di Cina pada tahun 2019 ini betul-betul ada. Namun ketika ditanya lebih lanjut soal hubungannya dengan Ustadz Tengku Zul, Ahok enggan berbicara lebih jauh. Ia mengaku belum bertemu secara langsung, secara fisik dengan salah satu ulama asal Sumatera itu. Banyak pihak mengaitkan kematian Ustadz Tengku Zul dengan pernyataan Ahok bahwa satu persatu orang-orang yang menzalimi dia akan dipanggil atau dipermalukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun sebetulnya pernyataan ini tidak bisa kita tarik secara langsung, karena kematian adalah sungguh-sungguh merupakan kehendak ilahi, bukan karena kutukan atau pernyataan seorang anak manusia. Karena itu kematian Ustadz Tengku Zul dengan pernyataan Ahok tidak bisa kita samakan atau kita kaitkan begitu saja. Yang harus menjadi pembelajaran bagi masyarakat Indonesia adalah bahwa kita harus sungguh-sungguh percaya dan mengakui bahwa virus corona benar-benar ada, karena ribuan orang telah meninggal sejak virus ini menerjang atau melanda wilayah Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 lalu. Karena itu, mari kita menjaga protokol kesehatan dengan disiplin mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah, sehingga virus ini benar-benar punah, benar-benar hilang dari bumi Nusantara. Banyak tokoh, entah itu tokoh masyarakat ataupun tokoh agama, yang menghasut para pendengar atau para pengikutnya melalui media sosial untuk tidak mempercayai adanya virus corona, karena bagi mereka hidup manusia ada di tangan Tuhan. Tetapi demikian, kita patut mengakui bahwa kematian manusia merupakan risiko atau akibat dari semua perbuatan. Tuhan tidak mengambil begitu saja nyawa orang-orang, tetapi Ia mempertimbangkan atau memperhitungkan dengan cara seperti apa orang-orang atau hamba-hambanya meninggal dunia.